Lawas ma amanginang bongot mahita tu pertanyaan keluarga sadarion tapara di marohata tapaho marohata. Amin. Tapuji matu hatta sian buku ede nomor 367 ayat sada dohot ayat 5. Tu banu agica dinatiuri mi ade bata tanah sun sangapi mi ade bata tanah sun sangapi bohang nang ulos ta di sari kodo arsak ni rohata di palabodo arsak ni rohata di palabodo. Marhiti-hiti guarni di bata ama. Dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tod di perbadia na tuang palangi dohot tano. Amin. Nungati buhia di ida rohaku jahuba ninna ibana do. Haholongan saliling-liling na hubahin makaholongi ho. Dibahini hutaiti ho. Marhiti-hiti dinggan basa. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata na sohasu na tulusan na sumarmula na sumarujung di parbaga-baga hodo marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonommu hasesaan di dosa hati goran dohot hanguluan sa liling na dihami asima roham lehom may dihami say sumbuli jala tugu-tugu rohanami marhiti-hiti todim asa hulului hami pangerupio siakko moloro pangujunat tu hami sai pahot marohanami asa tung persea hami di hatam dohot di bagabagam asa jupang hami hasonangan saliling-lilingna marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanginaang nawaholong itabuk kama hatan itu hatta epistel dihita ima sian 2 Samuel sada ayat 10 pitu 1:20 pitu. Kita baca dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Ku permayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur
para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musuh senjata-senjata perang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan, buku ND 392. Sai pasiat Tuhan Yesus, tu bagasan rohami. Sai mai Yesus, bege panutuk nai. Sai pasiat Tuhan Yesus, Cakoni tu rohami, nungatiki parasia, sotung jolo salpui. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan malam hari, persekutuan keluarga yang selalu menantikan kehadiran Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Pada kesempatan ini, dalam pertaniangan keluarga ini, kami merindukan sapaan, kebaikan-Mu selalu mengajari dan menuntun kami. Namun kami pun akan mencurahkan semua isi hati, pikiran kami, iman kami, pengharapan kami kepadamu dalam doa dan harapan kami. Kami sambut Engkau lewat firman-Mu ya Tuhan. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan yaitu dari kitab 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Kita ikuti dalam hati, demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kita harus mampu
memberi, atau katakanlah kita sangat berani memberi. Lewat firman Tuhan ini dikatakan dengan berbagi dari apa yang kita miliki. Kita memiliki keberanian untuk berbagi dan memberikan kepada orang lain. Dan sering mungkin ini menjadi argumen yang menarik dari orang lain kepada kita, kita dengar atau tidak kita dengar. Tegas sekali dia memberikan. Apakah memang dia mempunyai kelebihan? Dan kalau kita hayati, apakah memang kita selalu memberi itu dari kelebihan kita? Dan kalau kita memberi dari kelebihan kita, ada apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita bisa hayati. Dan ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain dari keterbatasan kita, kita beri. Ada apa yang terjadi dalam hidup kita? Dan ketika orang lain pun menghayati apa yang kita beri itu justru di tengah-tengah kelebihan atau di tengah-tengah keterbatasan kita berikan, lalu dia terima. Saudara-saudaraku, Tuhan sangat jelas sekali menunjukkan bahwa memang karya kasih-Nya selalu sudah menjadi hal yang utama, yang mendasar, mendahului semua kehidupan kita. Inilah yang menggerakkan, menghayati dengan penuh kesadaran. Ketika orang percaya itu memasuki sebuah panggilan, merencanakan memberi. Artinya pemberian itu, proses dalam pemberian itu, PR kita, olahan jiwa kita tentang memberi itu memang dalam iman percaya kita tidak ada alasan untuk tidak memberi. Karena rahasia kasih dari Tuhan itu adalah selalu lebih awal sebelum apa yang akan kita lakukan. Saudara-saudaraku, tentu lewat nats ini, keberanian memberi itu karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu telah menjadi bagian kita, milik kita, kepunyaan kita. Dan bagaimanakah Allah memberikan itu dengan cuma-cuma? Tidak pernah memperhitungkan apakah kita menjadi seorang yang layak. Nah, ini sering doa-doa kita ini, saudaraku. Ketika kita berdoa dalam hal pengampunan, supaya sering kita katakan supaya menjadi tidak penghalang akan berkat dan kasih karunia Tuhan. Apakah memang kesalahan kita sering menjadi batu sandungan kepada Tuhan untuk tidak memberkati kita? Walaupun itu ada dalam hati kita. Ingat, saudaraku, kasih Allah yang mengampuni itu lebih utama dari segala-galanya. Karena kita sangat dicintai oleh Tuhan. Saudaraku, ajakan ini dalam karya kasih pelayanan gereja yang disampaikan oleh Rasul Paulus agar terjadi keseimbangan dalam kebersamaan. Agar terjadi perasaan sesama untuk menuju kepada sebuah maksud. Maka memiliki sesuatu jikalau melebihi kepemilikan orang lain, atau ketika orang lain mempunyai kelebihan dibanding apa yang kita punya, maka panggilan firman Tuhan ini bukan terletak kepada volume tentang kepemilikan itu, tetapi ialah ada apa maksud Tuhan ketika kita menjadi orang kepercayaannya, menerima dari Dia dan memiliki itu. Saudara-saudaraku, ini sangat indah. Dan ini keistimewaan kita menghayati apa yang kita punya menjadi kekayaan yang dari Tuhan. Sekali lagi, karena saudara dan saya orang kepercayaannya, hamba yang bisa dipercaya. Dia ada di sini atau tidak ada di sini, sama seperti misalnya seorang hamba yang baik hati. Ketika tuannya berangkat dari rumahnya, maka ketika pulang tuannya itu, hambanya itu didapati dengan penuh kesetiaan. Peran sertanya, tanggung jawabnya, dia tunjukkan dengan penuh ketulusan hati. Ketika tuannya ada di situ atau ketika tuannya tidak ada di situ. Tetapi hamba yang tidak bisa dipercaya ialah
hamba yang sangat tidak jujur. Ketika hambanya tidak di situ, maka dia bermain-main. Dia menjadi seorang yang tidak dapat dipercaya. Saudaraku, Allah Maha Tahu. Allah melihat. Pada bagian lain, saudaraku, lewat firman Tuhan ini, kita diajak untuk menghayati betapa cinta kasih Tuhan itu adalah cinta kasih yang benar-benar bisa menunjukkan gerakan. Ibarat kalau kita menghayati lewat sebuah ungkapan, engkau dapat memberi tanpa mencintai, namun engkau tidak dapat mencintai tanpa memberi. Nah, ini kata indah yang sering kita dengar. Kalau kita mencintai seseorang itu, maka realitasnya ialah kita bergerak dan kita melakukan sesuatu. Tak mungkin apa yang kita beri sesuai dengan ajakan firman Tuhan kita ini menjadi kepandaian lewat perasaan, aktivitas, kesungguhan kita, ketaatan dan ketabahan, kesabaran kita. Di sana panggilan kita terjadi dalam rahasia yang sangat besar, digerakkan oleh Roh Kudus, dan kita tunjukkan itu dengan penuh rasa simpati. Saudara-saudaraku, pada bagian lain ialah tentu dari ajakan Rasul Paulus ini agar pelayanan orang-orang kudus itu mempunyai dampak yang sangat pasti bagi orang lain. Gereja kita mempunyai 3 panggilan, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Yaitu dalam rangka melayani disebut dengan berdiakonia. Di mana-mana gereja kita dalam rangka berdiakonia begitu aktifnya. Terpujilah Tuhan. Di sana kita menghayati betapa kehadiran Tuhan itu lewat diakonia gereja dapat dirasakan oleh orang banyak. Dan ketika gereja semakin kuat, semakin kokoh, semakin sabar, semakin menunjukkan ketaatannya dalam rangka berdiakonia, maka justru disitulah bukti kehadiran Tuhan yang berkarya dan terus berbuat dalam kehidupan itu. Nah, saudara-saudaraku, pekerjaan ini belum berhenti ketika orang mempercakapkannya. Justru ketika diakonia dipercakapkan, maka di situ panggilan sukacita besar yang dititipkan Tuhan kepada gereja menjadi pelayan kasih, pelayan gabe parhubas nagok ulong miroha, holong miroha, nabui dipakilalahon. Ketika saya merencanakan untuk mengasihi orang lain, maka sekaligus saya mempersiapkan diri untuk menemui orang lain, agar kasih yang ada pada saya sebagai titipan Tuhan itu dapat dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudaraku, ungkapan firman Tuhan ini sangat menggugah kita lewat ucapan yang sangat menarik. Supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Hal kelebihan dan kekurangan. Maka berjalan bersama Tuhan itu menghayati berkatnya, saudaraku, tidaklah pernah menjadi seorang yang miskin, tetapi orang yang akan selalu dapat menghayati bahwa kehidupannya dicukupkan oleh Tuhan. Manakala kita mendambakan sesuatu, maka ketika sesuatu itu belum ada kita miliki, saudara-saudaraku, jangan kita sebut itu menjadi sebuah peristiwa ketiadaan, tetapi ada pengharapan yang telah dititipkan kepada Tuhan kepada kita, dan itulah awal untuk mendapatkan apa yang belum kita dapatkan. Nah, di sini kita memiliki kekuatan yang pasti dari Tuhan. Ini dapat kita rasakan lewat kebersamaan kita dengan orang lain. Seseorang yang lebih dahulu menerima dari Tuhan, maka dia terpanggil memperhatikan orang lain,
yang belum sepenerimaan dengan apa yang dia miliki bagi orang lain. Maka dia terpanggil di sana untuk berbagi dengan orang lain. Dan ketika seseorang itu belum memiliki apa yang diharapkan dari Tuhan, maka pengharapan itu adalah awal dari kepemilikannya menerima dan mendapatkannya dari Tuhan. Maka bertekunlah sebagai hamba yang dipercayakan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan ini sangat menuntun kita. Sebab itu jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, Allah selalu memberi. Dan jadilah orang kepercayaan yang mempersiapkan diri memberi dari apa yang telah kau terima dari Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan akan firman yang telah kami dengarkan bersama. Kami rasakan Tuhan sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti memberi kepada kami pemberian yang luar biasa, menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan, bahkan menemui langkah kami menghadapi semua masalah-masalah kehidupan kami. Ketika kami pun dalam sukacita, maka Tuhan hadir mengiringi langkah kami. Ketika kami mempertaruhkan pengharapan kami, bermohon dan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan bagi kami agar selalu tidak kendor dalam pengharapan. Ketika kami pun direncanakan lewat hadirnya Tuhan memberi sesuatu kepada kami, maka kami pun menjadi anak-anak yang dipercayai Tuhan, hamba yang baik, menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Betapa umat-Mu selalu Tuhan persiapkan menjadi perpanjangan kasih Tuhan, melaksanakan panggilan gereja secara khusus dalam rangka berdiakonia, berbagi dengan sesama, menunjukkan rasa kecukupan yang sama dengan orang lain. Ya Tuhan, ajari kami selalu penuhi dan isilah kehidupan kami, agar panggilan firman-Mu ini adalah panggilan mulia bagi orang percaya, tidak akan segan-segan, tidak akan sungkan-sungkan dan memiliki atau mempertarungkan alasan saja untuk tidak memberi bagi orang lain. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami percaya Tuhan merancang yang baik dalam hidup kami. Tuhan merencanakan segala kebaikan-kebaikannya agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan menerima dan sekaligus menjadi anak-anak Tuhan yang akan Tuhan persiapkan berbagi dengan orang lain. Karuniai kami Tuhan dengan roh kebijaksanaan itu, agar kami selalu taat di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita puji Tuhan dari buku ND 442. Na jolo tu na loja bola kaki di son marsakit rohaku di bain potilio terhiri mawai saku luhut di tano pai marong Tuhan kinon manjo nasorato nasa kudoi dang dijujur dosaku tuang tum sesadoi di banyu danai dang ditulak tuhaku bea.
berdoa dari tengah-tengah keluarga. Kembali kita puji Tuhan, buku ND 248 ayat yang pertama. Saleleng po di tanah pakikur marohan, paingot-ingot matutok nido ni dibata. Rak mahita di tanyang hatopatai alia manami na di banogijang sai pinarbadia magwarmu sai ro maharajaumu sai sau malomaneroham di banotongon song di banogijang lema tuhami sederon hangluan siapa hari si sama dosanami song panesanami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami tugut panguncunan palua mahami siapa ngago ai horona punah harajaun do taugun rodi hasangapon saliling-liling na. Amin. Asinirohan itu hatta Yesus Kristus. Do tolong nirohan di bata ama. Do persauran itu di perbadiama. Na toktong madungan ni hamu salukut na. Amin. Amin, hudok kami, ale Tuhan amin, nama rasirohai, sangap ma digoarmi. Horas madihi tamanginang, tabi masya kami, salam sehat.